Apapun kalau dia baru-baru jodoh ya, baru baru mau mulai produksi, itu dia bakal nggak gacor gitu ya, bakal diam gitu. Nah, saya juga nggak tahu penyebabnya apa, cuman kalau di sini saya cari tahu, sepertinya si pejantan itu berusaha untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali lagi membahas tentang seputaran murai batu. Nah, ini adalah murai batu yang kemarin yang sudah berharap ya, udah senang sekali saya itu dapat anakan tunggal perdana ya di tangkaran Kobe BF, tapi malah dikacaukan ya, nggak tahu pejantan ataupun betina. Nah, ini betinanya gacor ya. Yang jelas telurnya hilang ya, padahal udah merah kemarin, udah ngisi, insya Allah udah menetas. Mungkin hari ini udah jarum ya harusnya. Nah, tapi ya memang mungkin belum rezeki, itu tidak masalah. Dan sekarang murai batu ini sudah kembali berproduksi lagi. Ini udah buat sarang ya, kelihatan ya, dari sini aja udah kelihatan. Tapi nggak tahu itu udah ada telurnya apa belum. Tapi yang jelas di sini kelihatan bahwasanya si betina ini lagi gendong telur ya, berat kayaknya. Ntar. Nah, kita lihat dulu. Tuh, pantatnya udah gede. Udah naik turun. Nah, mungkin di video ini beberapa pengetahuan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mungkin ada yang bertanya, "Mas, itu banyak sekali ya, mungkin nge-WA itu dalam seminggu udah berapa kali gitu ya. Mas, murai batu saya kok semenjak dimasukin nggak gacor lagi ya ke dalam tangkaran." Nah, ya memang gitu guys ya, mau burung juara, mau burung apapun, kalau dia baru-baru jodoh ya, baru mau mulai produksi, itu dia bakal nggak gacor gitu ya, bakal diam gitu. Nah, saya juga nggak tahu penyebabnya apa, cuman kalau di sini saya cari tahu, sepertinya si pejantan itu berusaha untuk memancing betina supaya betina itu tidak ketakutan ya. Karena biasanya betina yang melihat pejantan gacor, pejantan yang aktif, itu bukan malah tertarik, tapi malah lebih ke takut gitu ya. Nah, makanya dia cenderung diam. Nah, gitu. Jangan dipatahkan dulu karena ini masih ada yang perlu disampaikan. Ya. Jadi itu tadi salah satu pandangan saya gitu ya. Pandangan saya bahwasanya murai batu yang baru dijodohkan ataupun dari masukan itu diam ya, karena itu tadi. Ya, mungkin dia itu berusaha untuk ini. Tapi bukan berarti dia tidak bunyi aja gitu ya. Ya, tidak bunyinya itu bisa jadi karena banyak faktor ya. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwasanya dia itu udah jodoh, udah cocok, udah angkut sarang tapi nggak gacor. Tapi kalau misalnya belum ada tanda birahi, dia tiba-tiba diam, ya bisa aja kena mental gitu ya. Masih banyak faktor yang lainnya. Nah, di samping itu bukan berarti pejantan tidak bunyi ya. Pejantan harus bunyi, dan pastinya pejantan akan merayu betina kalau misalkan dia merasa cocok dan si betina belum tertarik ya. Itu tujuannya untuk menarik perhatian betina supaya pejantan ini diterima oleh betina. Jadinya seperti itulah kira-kira. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaan yang lain lagi ya, itu mungkin udah sering saya jawab, cuma mungkin dia nonton videonya baru-baru ini atau baru belum subscribe mungkin ya. Mungkin subscribe dulu kalau gitu. Nah, jadi yang selanjutnya itu pejantan ngembangin bulu kayak pemalas ya. Nah, itu banyak faktor guys ya. Bisa jadi sakit, bisa jadi sudah kawin ya, bisa jadi dia ya sakit tadi udah ya, kurang makan tadi ya udah termasuk sakit ya. Nah, itu tadilah pokoknya, dua tadilah yang intinya ya. Nah, tapi kalau misalkan bertanya, "Mas, dia gembung tapi dia udah angkut sarang." Waduh, saya bilang apa ini ya. Ya, jadi sebenarnya dia udah angkut sarang dan pejantan gembung, itu menandakan murai batu ngawin, habis ngawin ya. Jadi nggak usah di ini lagi ya, itu udah jelas bahwasanya kalau diangkut sarang gembung, nah itu udah pasti pejantannya ngawin. Kecuali dia belum angkut sarang, belum persiapan apa-apa, tapi pejantannya gembung, nah bisa jadi dia sakit ataupun ngelemak gitu ya. Nah, ini nih contohnya nih, ini habis kawin ini.
Nah, ini burung jawara, burung mahal ini. Kata orangnya burung mahal ya. Nah, sama kita yang nggak tahu nantinya. Mudah-mudahan anakannya juga sesuai dengan harapan gitu ya. Nah ini dia. Nah gembungnya lihat dulu ya. Nah ini gembung kayak gini, ini gembung kawin ya. Dia bulu dadanya melebar ya, bukan membalon kayak gitu ya, tapi dia melebar bulu dadanya. Bisa kita zoom. Ini burungnya agak liar soalnya, jadi agak susah untuk dipelajari. Tuh kepala bagian belakangnya itu naik ke atas. Tuh lihat, kelihatan nggak sih? Nah itu tuh, itu dia habis kawin. Ya wajar ini karena udah angkut sarang lagi gitu guys ya. Nah, jadi perlu banyak-banyak cari tahu ya. Nah itulah tadi berbagai kondisi murai batu di saat baru-baru jodoh ya. Kalau dia nggak gacor itu hal yang wajar guys, yang nggak usah cemas. Tuh kita lihat lagi tuh. Nah walaupun kameranya nggak begitu jelas, tapi mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa melihat dan memahami lah sedikit gitu ya. Nah ini tuh. Nah nanti kapan dia mulai gacor ya, mulai gacornya itu nanti pada saat si betina udah mulai mengeram atau setelah masa kawin selesai ya, itu dia mulai gacor kembali ya. Nah ataupun dia udah mulai punya anak, nanti dia udah mulai gacor juga gitu guys ya. Merasa dia itu saya ini seorang bapak ya, mungkinnya kira-kira ya seperti itulah guys ya. Nah jadi kalau pasangan baru kemudian baru angkut sarang, baru-baru jodoh gitu ya, nggak usah takut kenapa dia nggak gacor ya. Mau burung itu juara nasional pun ya, kalau masa-masa tersebut tiba ya bakal tiba masanya, masa diam tadi ya, itu nggak masalah, nggak mempengaruhi ya, malah lebih bagus seperti itu ya. Dia itu berusaha untuk meyakinkan betina bahwasanya saya ini benar-benar mau gitu loh. Tuh tadi guys ya, tuh sedikit di sini alhamdulillah juga saya sampaikan murai batu ini sudah angkut sarang dan ya mudah-mudahan kembali berproduksi. Walaupun baru pindah kandang, dia ini nggak merasa stres ya. Saya salut sama pasangan murai batu ini, pasangan muda, pasangan baru, tapi dia sudah apa namanya ya, mungkin karena sudah birahi tadi ya, sudah masanya, dan alhamdulillahnya kebetulan sama-sama cocok antara pejantan dan betina, jadi prosesnya pun juga nggak lama gitu guys ya. Nah jadi itulah tadi guys ya, sedikit informasi yang mungkin baru-baru menangkar, baru-baru apa namanya menjodohkan murai batunya ya. Itulah tadi sedikit informasi yang saya berikan ya. Mungkin kasus ini bukan hanya pertama kali ya, tapi udah berkali-kali, mungkin udah berapa kali saya ganti pasangan murai batu ya, mungkin udah puluh-puluhan lah mungkin ya. Karena pasangan murai batu di sini rata-rata udah ganti semua yang baru-baru, kecuali yang tua-tua cuma ganti yang induk-induknya aja, udah berapa kali ganti ya, seperti Legend, King Killer, Kaisar itu udah nggak terhitung lagi ganti-ganti ya. Pejantannya 3 itu kayaknya yang terlama ya, termasuk mendoan satu. Mendoan itu agak di bawah mereka lah, nomor 4 lah ibaratnya. Nah yang lainnya itu berganti-ganti ya, karena banyak faktor sih ya, entah dari saya nggak cocok dari karakter, ataupun mungkin ya mati juga ada gitu ya. Kemudian mungkin saya tidak tertarik dengan volume atau kurang cerdas dan sebagainya ya, harus dilenser kan, karena kita untuk ke depan cari yang berkualitasnya gitu ya. Mungkin kalau awal dulu kita berusaha belajar dan mencari tahu di mana plus minusnya, di mana orang tidak puasnya, nah di situ harus kita tutupi gitu loh. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun videonya nggak begitu terang ya, karena ini kita di balik kandang dan mataharinya juga lumayan. Sedikit aja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.